Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi masabihil dhulam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj dan sesepuh serta orang tua, hadirin sekalian jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah, ilmu yang kita pelajari dan apa yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Nurul Dhalam, syarahnya Aqidatul Awam. Pembahasan terakhir kita kemarin tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kapan beliau menerima wahyu pertama kali. Yang kita tahu Rasulullah menerima wahyu usia berapa tahun? 40 tahun betul. Kebanyakan para nabi, para rasul ini memang Allah berikan wahyu dan Allah angkat menjadi rasul ini di usia 40 tahun kebanyakan. Demikian juga Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini juga Allah angkat menjadi rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Nah, kemudian ada beberapa pembahasan yang kemarin juga sempat kita singgung. Rasulullah SAW ini menerima wahyu pada usia beliau tepatnya, kalau yang secara umum kan kita tahu umur 40 tahun. Ini tepatnya ketika beliau usianya 40 tahun 6 bulan 8 hari. 40 tahun 6 bulan berapa hari Pak? 8 hari. 40 tahun 6 bulan 8 hari. Dan itu terjadi pada hari Senin. Itu yang disebut dengan nuzul Quran, tanggal 17 Ramadan hari Senin. Tanggal 17 Ramadan hari Senin ketika Rasulullah usianya 40 tahun 6 bulan 8 hari. Nah, beliau ditemui oleh malaikat Jibril di gua, namanya gua Hira. Ini wahyu pertama, hadis yang sahih yang sampai kepada kita yang paling sahih, yaitu wahyu pertama adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kita kenal itu. Ketika beliau berusia 40 tahun. Ini hari Senin, berarti kayak sekarang begini nih. Ini kan masuknya udah hari Senin sekarang ya. Karena udah tadi kan hari Minggu. Nah, begitu ganti Maghrib udah ganti hari itu. Udah hari Senin, maka sebutannya kadang-kadang malam Senin. Kenapa? Karena udah hari Senin itu. Nah, seperti ini di hari Senin tanggal 17 Ramadan beberapa abad yang lalu Rasulullah menerima wahyu. Nah, itu tepat usia beliau 40 tahun 6 bulan 8 hari. Tanggal Masehinya sudah ada, tahun Masehinya sudah ada, tapi kalau tanggal Hijriah belum ada.
Sebagaimana kita tahu, penanggalan Hijriah itu baru diresmikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Nabi Muhammad belum buat kalender, belum. Nabi Muhammad belum, pada masa awal Islam ketika Rasulullah wafat belum ada kalender. Angka tahun Hijriah itu belum ada. Baru diresmikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kira-kira 4 tahun atau 6 tahun setelah wafat Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menetapkan, ini juga sebelumnya dengan musyawarah sahabat-sahabat yang lain, beliau menetapkan kita kudu punya kalender, kita kudu punya khusus penghitungan tahun kita, yaitu tahun yang bulannya dimulai dengan bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, ini harus ada angka tahunnya. Nah, sebelum itu belum disebutkan angka tahun. Sayyidina Umar kemudian dengan musyawarah dengan beberapa orang sahabat menetapkan bahwa tahun 1 dihitung ketika Rasulullah hijrah. Makanya tahunnya disebut dengan tahun Hijriyah. Itu sebabnya, itu asal muasal penamaan dari tahun Hijriah. Tahun Hijriahnya belum ada pada waktu itu. Pada saat Rasulullah menerima wahyu belum ada. Nah, hanya dalam sejarah hanya disebutkan setelah kelahiran beliau gitu aja. Kenapa belum ada tahun Hijriah? Orang Nabi belum hijrah sih. Nabi masih di Mekah. Waktu menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad masih di Mekah. Jadi belum tahun 1 Hijrah aja belum. Karena tahun 1 Hijrah itu dihitung ketika Nabi sudah sampai Madinah. Nah, pada usia 40 tahun 6 bulan 8 hari 17 Ramadan ini bertepatan dengan tanggal 8 Agustus tahun Masehinya, 8 Agustus tahun 610 Masehi. 610 Masehi. Di Indonesia udah ada apa tuh ya? 610 Masehi ya. 610 Masehi. Kalau sekarang berapa Masehi, Bang? 2025. 610 di Indonesia ya, kira-kira zamannya Sriwijaya. Majapahit aja belum ada. Sriwijaya itu 610 di Indonesia. 610, jadi tanggalnya 6 Agustus 610. 610 Masehi. Nah, kemudian beliau yang akan kita bahas di sini yaitu tentang wafatnya beliau dan juga hidupnya beliau setelah menetap di Madinah. Hidupnya beliau, dakwah beliau setelah menetap di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa makatha sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'tsati bi Makkah 13 sanatan yuha ilaihi ay bi'tibari majmu'iha di anna muddata fatratil wahyi wa hiya 3 sinina min jumlatiha wa huwa al-asahu. Wa makatha, dan beliau berdiam diri atau menetap, beliau sallallahu alaihi wasallam menetap ba'dal bi'tsah, setelah mendapatkan wahyu, menetap di Makkah, di Makkah 13 sanatan 13 tahun. Yuha ilaihi, diwahyukan kepada beliau, ai bi tibari majmu'iha, maksudnya dengan menghitung kumpulan-kumpulan tahun itu. Lianna muddata fatratil wahyi, karena masa fatrah atau masa kosongnya wahyu, wahia salatu sinina, ada 3 tahun min jumlatiha, dari keseluruhan 23 tahun itu. Wa huwal asahu, ini adalah yang paling sahih, pendapat yang paling sahih. Pendapat yang paling sahih ini yang sedang kita pelajari dan yang kita pegang. Pendapat paling sahih, Rasulullah tinggal di Mekah setelah mendapatkan wahyu. Tinggal di Mekah selama 13 tahun. Dan selama 13 tahun itulah wahyu turun di Mekah. Wahyu yang turun di Mekah namanya ayat-ayat Makkiyah. Sebutannya dinisbatkan dengan kota Mekah. Ayat-ayat Makkiyah punya ciri-ciri, saudara. Di antaranya ciri ayat Makkiyah, temanya tema tentang akidah atau tauhid. Belum ada tema syariat, belum ada tema tentang puasa Ramadan, belum. Buru-buru suruh puasa orang Mekah mah dulu. Orang suruh ninggalin nyembah berhala aja susah.
Belum ada tema tentang jual beli, belum ada tema-tema itu. Jadi temanya apa? Temanya tentang akidah, masih tentang tauhid, harus meninggalkan penyembahan berhala. Itu tema umum yang ada pada ayat-ayat Makkiyah. Pada masa inilah 13 tahun Rasulullah menetap di Madinah, turun wahyu yang tadi disebut dengan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah juga punya ciri, karena di Mekah waktu itu orang Islam kira-kira udah banyak belum, saudara? Di Mekah belum. Maka biasanya ayat Makkah itu adalah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia. Kenapa bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan wahai orang-orang yang beriman, karena belum banyak orang Islam. Jadi awalnya pasti ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, jadi yang disapa adalah manusia secara umum. Beda sama ayat Madinah. Kalau ayat Madinah atau ayat Madaniyah, dia ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat Madaniyah. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu ayat Makkiyah. Itu ciri-ciri. Di antaranya satu lagi ciri-ciri ayat Makkiyah, suratnya pendek-pendek. Surat pendek, tema-tema tauhid. Kalau kita lihat dari juz amma udah pada hafal semuanya. Juz amma, juz 30 udah pada hafal ya? Mendingan juz 30 apa mendingan 30 juz gampangan? Juz 30 apa 30 juz? Mendingan juz 30. Ya 30 juz kan semuanya. Nah juz 30 udah hafal ya semuanya? Alhamdulillah hafal. Alhamdulillahnya apa? Ayat-ayat surat-suratnya mah nggak tahu. Kayak Al-Ikhlas, Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Inna a'tainakal kautsar, kecuan. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu ayatnya ayat Makkiyah. Itu adalah ayat-ayat yang turun di Makkah. Kita buka maknanya, kita buka artinya, baca. Biasanya tema-temanya memang tema tentang tauhid, tema tentang keesaan Allah, meninggalkan penyembahan berhala. Jadi harus menyembah hanya Allah saja. Di juz 30 yang kita kenal dengan juz amma, biasanya itu tema-tema tentang tauhid, dan itulah ayat-ayat Makkiyah contohnya. Nah, di sini di periode pertama Makkah ini Rasulullah menerima wahyu selama 13 tahun. Penghitungan 13 tahun ini secara menyeluruh disinggung oleh Syekh Nawawi Banten di sini. 13 tahun ini secara menyeluruh dihitung sesuai dengan awal menerima wahyu dan dihitung masa fatrah. Kita udah bicara kemarin ada masa kosong. Nabi Muhammad pernah setelah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kosong, enggak ada wahyu. Enggak ada wahyu yang turun. Malaikat Jibril juga enggak datang. Nah, ini masa fatrah. Ini ada 3 tahun. Ada selama 3 tahun. Pembahasan yang lalu kita pernah singgung. Pertama kali Nabi Muhammad Nabi Muhammad di Gua Hira, kemudian bertemu dengan malaikat Jibril, turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu kosong 3 tahun. Ada perasaan rindu, kangen Rasulullah, ditambah lagi orang-orang kafir, Muhammad udah ditinggalin. Muhammad nggak ada wahyu lagi yang datang sama Muhammad. Orang-orang kafir pada begitu, pada ngeledek. Ada perasaan pengen ketemu lagi. Nah, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril, melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Bentuk asli malaikat Jibril itu fil ufuk, ada di ufuk. Walaqad ra'ahu bil ufuqil a'la, melihat ada di kaki langit. Itu malaikat Jibril bentuk aslinya. Gede, saudara. Duduk langit ketutupan semuanya. Tuh duduk. Ya gimana bangun? Ya bangun memang nggak ada apa-apanya dah. Jadi kalau duduk kan kelihatannya ini ya gede banget jegorogannya ya. Tapi malaikat Jibril gede lagi pasti. Ketutupan langit. Nah, di situ Nabi Muhammad kemudian zammiluni, selimuti aku. Karena memang kaget minta selimuti oleh istri beliau yaitu
Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah, tolong selimuti aku. Gigil saudara, kaget. Kalau kita melihat malaikat Jibril bentuk asli, mati. Bukan cuma kaget, mati pasti. Syekh Nawawi Banten bilang begitu. Orang biasa kalau bukan nabi, bukan rasul, melihat malaikat Jibril bentuk asli, mati pasti dah, dijamin dah. Mau dia sekuat apa kek, dia warak, jagoan, dia punya apa kek, tetap mati, saking gede itu malaikat Jibril. Dan itu bentuk asli malaikat Jibril. Ini belum seberapanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil lebih gede lagi. Malaikat Israfil itu lebih besar lagi. Banyak hikayat yang menyebutkan malaikat Israfil, kalau laut yang ada di bumi semuanya tumpahin ke rambutnya malaikat Israfil, kagak ada yang jatuh bawah. Semuanya ditumpahin tuh air laut, udah nyangkut di rambutnya aja udah. Saking gedenya malaikat Israfil. Masa 13 tahun dihitung dengan masa kosongnya wahyu, yaitu 3 tahun. Wa ruwiya annahu labitha ba'dal bitha bi Makkah asyru sinina. Dan diriwayatkan bahwasannya asyru sinina aja. Jadi zorof. Diriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad menetap di Makkah setelah menerima wahyu asyru sinina selama 10 tahun. Wa huwa mahmulun ala muddat fatratil wahyi. Ini kalau yang pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad di Mekah 10 tahun setelah menerima wahyu, ini tidak menghitung masa kosong, masa fatrah yang tadi kita bahas 3 tahun itu. Wa qama sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mukim berdiam diri di Madinah asyron 10 tahun. Jadi di Mekah 13 tahun, di Madinah berapa saudara? 10. Nabi Muhammad menerima wahyu usia 40, tepatnya 40 tahun 6 bulan 8 hari. Kemudian setelah itu menerima wahyu masih di Mekah. Setelah itu 40 tahun itu menerima wahyu masih di Mekah sekitar 13 tahun. 40 tambah 13 berapa saudara? 53. Nah 53 tahun usia Rasulullah baru beliau hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah dan menetap di Madinah selama 10 tahun. 53 tambah 10 63. Usia Rasulullah kira-kira 63. Nanti akan ada pembahasan ini. 63. Wa tuwfiya wa huwa ibnu 30 wasinina, dan beliau wafat ketika usia 63. Ini ukuran 63 ini ukuran tahun Qamariyah. Kalau ukuran tahun Syamsiyah yang kita kenal dengan Januari Februari belum 63, baru 61. Jadi kalau orang-orang bilang 63 tahun kayak Rasulullah, 63 tahun apa nih? Kalau 63 tahun hitungannya tahun Masehi udah lewat, udah harus waspada. Orang udah lewat, udah 63 tahun. Ukurannya kalau yang dimaksud 63 tahun adalah ukuran bulan-bulan Qamariyah, yaitu ukuran bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal itu. Adapun ukuran tahun Masehi atau tahun Syamsiyah yang kita kenal dengan Januari Februari, usia Rasulullah 61 tahun. 61 tahun. Jadi selisihnya selisih 2. Saya pernah sampaikan tadi kemarin, kalau kalender atau yang kita kenal dengan bulan tahun Qamariyah, perhitungannya berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, itu jumlah harinya 355. Kalau Januari Februari ini berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Kalau tadi bulan mengelilingi bumi, nah ini bumi mengelilingi matahari, ini jumlah harinya 365. 355 sama 365 selisihnya berapa? Berapa selisihnya? 10. 1 tahun selisih 10 tuh. 2 tahun 20, 3 tahun 30, terus kalau udah 30 tahun udah selisih 1 tahun. Selisih 1 tahun. Jadi orang yang umur hitungan kita kan biasanya ngitung ulang tahun Bang Andi pakai Dzulhijjah apa pakai November? Kita kalau hitung ulang tahun pakai apa? Nasional, Pak. Nasional kan ya. Nah, kalau umurnya 30 tahun, umur nasionalnya atau umur Januarinya itu 30 tahun, itu umur hijriahnya udah 31.
umur hijriahnya udah 31. Begitu juga Rasulullah ini 61 umur masehinya. Nah, umur hijriahnya sudah 62. Sudah 63, maaf, sudah 63. Ya, sudah 63. Karena setiap 30 tahun itu selisih 1 tahun. Kemudian 60 tahun berarti selisih 2 tahun. Nah, Rasulullah 63 tahun. Nah, beliau usia kalau dihitung secara hijriah itu sudah 63 tahun. Tapi kalau dihitung secara Masehi itu usia beliau 61 tahun. Naam. Fa innahum ittafaqu ala annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinah ba'dal hijrah 10 sinina. Itu berarti para ulama sepakat bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah ba'dal hijrati, setelah hijrah 10 sinina, 10 tahun. Kama tafaqu ala annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah qabla al-bitsah 40 sanah. Sebagaimana mereka sepakat, para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad menetap di Mekah sebelum menerima wahyu 40 tahun. Wa innamal khilafu fi qadri iqamatiha bi Makkah ba'dal bitsah. Khilaf atau perbedaan pendapat ini hanya terjadi pada tahun-tahun menetapnya Nabi Muhammad, berapa tahun menetapnya Nabi Muhammad di Mekah setelah ke Rasulan atau setelah mendapatkan wahyu. Wasahihu, kaul yang sahih annahu, bahwasannya Nabi Muhammad, bahwasannya iqamah, qadru iqamah, bahwasannya menetapnya di Mekah asyratu sanatan, ada 10 tahun. Fayakun umruh syarif, maka ada umur beliau yang mulia talatan wasittina sanatan, yaitu 63 tahun. Qalahul Bajuri, mengatakan ini Imam Bajuri an Al-Mawahib Al-Laduniyah, dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad menetap di Mekah sebelum menerima wahyu, hitungannya 40 tahun. Itu kalau itu udah gak ada khilaf. Menetap di Mekah mulai dari beliau lahir kemudian sampai menerima wahyu 40 tahun, sepakat semua ulama. Nah, demikian juga para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad menetap di Madinah 10 tahun, sepakat. Jadi yang akhir sama awal sepakat para ulama. Nah, perbedaan pendapat ini ada pada masa setelah menerima wahyu. Dari usia 40 tahun setelah menerima wahyu ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Namun yang sahih yang tadi kita singgung di awal, Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun setelah menerima wahyu, di Madinah 10 tahun. Nah, setelah itu beliau wafat. Beliau wafat di usia 63 tahun Hijriyah. 63 tahun perhitungan Hijriyah atau perhitungan Qamariyah istilahnya. Ini wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah di usia 63 tahun. Beliau wafat hari Senin. Kemudian tanggalnya sama dengan tanggal kelahiran beliau, 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah ini sama atau sesuai dengan tanggal 8 Juni 633 Masehi. 8 Juni 633 Masehi. Jadi wafat hari Senin, kemudian dimakamkan, dikuburkan ini hari Rabu. Hari Senin. Pada waktu itu Rasulullah wafat hari Senin, itu yang takziah 124.000. Banyak apa sedikit tuh? Banyak. Dakwahnya cuma 23 tahun. 23 tahun. Tapi yang hadir 124.000 yang hadir di Madinah waktu itu. Padahal dakwahnya cuma 23 tahun. Itu yang hadir, belum yang dari jauh-jauh. Yang dari jauh-jauh itu belum, nggak sempat hadir. Mungkin hadir ketika beliau sudah dimakamkan, baru sempat hadir. 124.000.
Bandingkan dengan umat Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh dakwahnya bukan 23 tahun, 950 tahun. Karena usia Nabi Nuh lebih dari 1000 tahun. Usia Nabi Nuh itu kurang lebih 1200 tahun. Panjang umurnya. Dakwahnya 950 tahun. Pengikutnya berapa kira-kira saudara? Nabi Nuh 80 orang. Tinggi kali Ya? ya? 1000 tahun. Iya, fisiknya iya. Fisiknya memang besar-besar. Besar-besar fisiknya. Dakwah 950 tahun, pengikutnya yang ada di perahu cuma 80 Nabi Nuh. 80 sama Al-Huda juga kalah ya. Al-Huda sama alumni banyak kan ya? Alumni. Iya. Nah, ini umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad juga dakwahnya Allah berikan kemudahan. Jadi walaupun ya sulit juga, tapi pengikutnya 124.000 tahun ketika beliau 124.000 orang ketika beliau wafat itu kumpul di Madinah semuanya. Nah, kita masuk ke bait berikutnya tentang keluarga Rasulullah SAW, yaitu putra-putra beliau, putri-putri beliau. Wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dha yuqallabu dha yulaqabu wa sab'atun auladuhu wallahu a'lam bishawab.